Salam damai, sahabat Whatsapp Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tukukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Kawan dan Pelindung Misi. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Romo Alexander Dirjo SY. Beliau akrab dipanggil dengan nama Romo Alek. Romo Alek Dirjo, salam jumpa Romo, apa kabar hari ini Romo? Selamat pagi, baik, aku sehat walafiat. Ya, Sehat-sehat ya Romo? dengan berkat Tuhan. Ya, sudah tua tetapi masih hidup. Luar biasa dan selalu bersemangat Romo nampaknya ini. Iya. Ya. Terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, dalam kuasa dan cinta kasih-Mu, Engkau memilih orang-orang menjadi teladan bagi kami. Pada hari ini, kami merayakan Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Seorang yang begitu polos dan sederhana, tetapi malah dianggap sebagai pujangga gereja. Dia akan kami mohon doanya dari surga untuk kita yang masih berjuang di dunia ini. Karena kepolosan hati bagi kami merupakan usaha dan perjuangan, tetapi tetap dengan berkat dan rahmat Tuhan. Dan kami percaya doa Santa Teresia kecil akan membantu kami dalam usaha-usaha kami yang juga kecil-kecil setiap harinya. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh, aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa, seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tangkapan refren, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku.
Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Romo Alek, apa pesan yang mau disampaikan oleh bacaan-bacaan firman yang kita dengar hari ini, Romo? Iya, nampaknya ada beberapa pesan. Tetapi yang paling menyentuh hati saya ialah jawab Yesus kepada pertanyaan para murid tadi. Para murid bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan Yesus sambil mengangkat seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi Romo, ini Tuhan Yesus ingin kita seperti anak kecil ya Romo, merendahkan diri seperti anak kecil. Ini yang ingin saya tanyakan, apakah anak-anak kecil itu adalah mereka itu rendah hati, Romo Alek? Iya, gini, saya percaya anak kecil tidak merendahkan diri. Beda ini ya Romo, rendah diri dengan rendah hati ya? Iya, rendah hati ya merendahkan diri ya, hampir sama sebetulnya ya. Tetapi saya percaya anak kecil itu rendah hati. Tidak berusaha merendahkan diri, tidak berusaha rendah hati, tapi dia aslinya sudah rendah hati.
Aslinya, artinya dari pembawaan alami, anak-anak itu sudah rendah hati. Itulah anugerah Tuhan cuma-cuma kepada semua anak kecil. Maka sekali lagi, kerendahan hati itu adalah asli pembawaan anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Dan kita menyebut anak-anak itu orang-orang yang polos. Polos artinya apa adanya, luar dan dalam sama saja. Dalam diri anak-anak kecil, kepolosan itu sangat menarik. Orang tidak akan sakit hati kalau anak kecil berkata, "Kak, kamu kok seperti monyet?" Tidak perlu sakit hati ya, anak kecil yang bilang ya. Lalu kakaknya bisa menjawab, "Ya, aku monyet besar, kamu monyet kecil." Tapi kita sama-sama manusia. Maka anak kecil itu aslinya anugerah Tuhan cuma-cuma, punya kerendahan hati, punya kepolosan hati. Dalam diri anak-anak kecil tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Kalau dengan istilah yang lebih kitab suci, tidak ada kemunafikan. Ya, anak kecil ya seperti apa adanya saja, ngomong ceplas-ceplos seperti yang ada dalam pikirannya, dikatakan dengan hati, dan juga tanpa menghina, hanya omong saja. Maka kita orang dewasa biasanya juga tidak sakit hati apapun yang dikatakan anak kecil terhadap kita. Jadi tidak ada kepura-puraan di situ ya, Romo Ale? Tidak ada kepura-puraan. Ya, semua apa adanya. Semua polos, semua tulus. Tidak ada kepalsuan, kepura-puraan, dan tidak ada kemunafikan. Itulah yang saya tangkap sebagai inti dari pesan bacaan-bacaan hari ini, ialah kepolosan hati. Ya, Romo. Itu kita belajar justru dari anak-anak kecil. Ya. Romo, kerendahan hati yang kita belajar dari anak-anak kecil itu contohnya apa aja ya, Romo Ale? Contohnya yaitu tadi, dia makan pisang, tidak senang, tidak enak. Padahal itu dimasak, digoreng baik-baik oleh neneknya. Lalu diberikan kembali, nih, tidak enak, tidak enak. Lalu ya, oleh neneknya diambil saja. Sedang kalau ada tamu, kepadanya disajikan tempe goreng atau pisang goreng, dan dia makan pisang goreng dengan minum kopi atau tehnya, ya sebetulnya kurang enak, tetapi dia makan saja karena tidak mau menyakitkan hati tuan rumah. Orang itu baik, tetapi pura-pura. Dan kepura-puraan ini seringkali bukan sesuatu kejahatan, tetapi kebiasaan dalam budaya. Budaya timur ada banyak kepura-puraan itu. Konon budaya barat lebih terus terang apa adanya. Tetapi saya pernah ketemu dengan seorang Romo Belanda. Dia juga bicara, orang Belanda juga
punya sopan santun. Kadang-kadang tidak mengatakan apa adanya. Kalau ada umat yang pakaiannya merah, celananya juga merah, lalu rombongannya berkata, waduh, kamu orang Indonesia luar dalam, atas dan bawah. Ya, sebetulnya kurang cocok, tetapi ya sudah. Nah, kamu orang Indonesia, sang merah, bukan merah putih, tapi merah. Tapi Romo itu, orang Belanda, juga tidak mau menyakitkan hati, maka ya dikatakan demikian saja. Orangnya kemudian juga merasa, waduh, pakaianku kurang cocok pagi ini, misa ke gereja pakai merah-merah. Maka lain kali pakai merah putih atau pakai pakaian batik saja. Maka orang dewasa itu biasa kurang polos, kurang biasa dimanapun, meskipun ada budaya yang lebih kuat kepura-puraannya daripada budaya lain. Tetapi mungkin saya bisa menceritakan suatu pengalaman Ya, Romo Alek. mengenai orang dewasa tetapi polos. Bisa ini ya Romo, maksudnya kita sebagai orang dewasa juga bisa polos seperti anak kecil ya Romo? Bisa. Apalagi dengan usaha. Tetapi yang saya jumpai ini dari suku Baduy Dalam. Orang Baduy Dalam itu tinggal di dekat Rangkas Bitung. Di sana ada daerah perbukitan dan di sana tinggal orang-orang Baduy Dalam yang kurang bergaul dengan masyarakat biasa, tetapi bergaul di antara mereka sendiri. Suatu hari saya sedang pergi ke Rangkas Bitung untuk ketemu beberapa suster yang mengadakan rekoleksi. Saya naik sepeda motor saja dan di tengah jalan saya merasa kehausan, mungkin sekitar jam 10:30. Maka saya berhenti masuk suatu warung dan pesan minuman. Selagi duduk, tiba-tiba masuk juga 2 orang. Yang satu membawa keranjang nyunggi, dalam bahasa Jawa itu, membawa keranjang di atas kepalanya. Dan ketika diletakkan, keranjang itu ternyata penuh dengan mangga yang sudah hampir masak. Saya kurang tahu jumlahnya berapa, mungkin sekitar 30-40 mangga. 2 orang itu langsung duduk di warung itu, tidak jauh dari tempat saya duduk, dan menunjukkan jari pada makanan yang ada di situ, dan dengan gayanya seperti mengangkat gelas untuk minum. Maka pemilik warung tahu dia minta minum dan minta makan. Maka langsung dihidangkan kepadanya minuman dan makanan. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung minum. Segelas habis. Minta lagi, tambah segelas lagi. Setelah itu, ambil makanan yang dia suka dan makan. Mungkin tidak sampai setengah jam, selesailah makan minum mereka. Setelah itu, mereka berdua berdiri mengangguk kepada yang punya warung sambil menunjuk pada keranjang penuh dengan mangga tadi. Dan pemilik warung juga mengatakan terima kasih.
Mungkin orang Baduy dalam tidak tahu kata-kata itu. Tetapi setelah mereka berdua pergi, pemilik warung berkata kepada saya, "Pak, itulah orang Baduy dalam. Mereka itu tidak kenal uang. Kemana-mana mereka kalau pergi berjalan kaki dan dengan kaki telanjang. Mereka jarang berjalan berdua, berjajar, tapi satu di depan yang lain, beriring-iringan. Itu gaya orang Baduy. Yang tua di depan, yang lebih muda di belakangnya. Mereka itu, kata warung, orang-orang yang tidak kenal uang dan tidak kenal kebohongan. Mereka itu orang-orang yang polos seperti kanak-kanak. Mendengar itu, saya langsung diam dan berkata, inilah sisa-sisa dari Taman Firdaus. Orang-orang yang polos seperti ini. Saya percaya kalau dia mati, meskipun tidak dibaptis, diterima oleh Allah dalam kepolosannya. Maka kepolosan yang tadi diberikan oleh Yesus sebagai jawaban kepada pertanyaan para rasul ialah kepolosan hati. Tidak ada kebohongan, kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Ya, Romo. Romo menarik sekali tadi ya, Romo. Pengalaman Romo bertemu dengan suku Baduy dalam, Romo, ketika dalam perjalanan ke Rangkas Bitung ya. Ternyata dalam dunia yang modern sekarang ini, ada mereka-mereka yang mempunyai polosan hati seperti orang suku Baduy dalam itu ya, Romo. Ya. Dan juga kita bisa mencontohnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari dengan yang sederhana ya, Romo. Tapi ya kita tidak bisa menyontoh persis seperti mereka, berjalan telanjang tanpa bawa uang, ya, makan minum sesuka-sukanya, ambil dan tunjuk sambil membawa buah-buahan. Mungkin kita tidak punya, tapi uang ada 100-500 di saku, tetapi mangga tidak punya. Maka yang kita tangkap sebagai suri teladan ialah kepolosan hati mereka itu. Ya. Ya, Romo, terima kasih Romo. Seru sekali perbincangan kita di sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah kita break ya, Romo Alek. Ya, oke. Ya, baik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Alexander Dirjo SY dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com, atau langsung menghubungi nomor telepon kami, 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Romo Alex Dirjo, kita lanjutkan nih Romo di sesi yang kedua ini, Romo. Oke, ya. Ya, Romo tadi Romo mengatakan kepolosan hati seperti anak kecil. Yang ingin saya tanyakan, nilai-nilai kepolosan hati itu seperti apa nih, Romo? Iya. Saya mencoba menerangkan demikian. Kepolosan hati itu adalah wajah dari kerendahan hati yang adalah rohnya. Kepolosan hati wajahnya, kerendahan hati yang tersembunyi tidak kelihatan, itu rohnya. Atau dengan perbandingan lain, kerendahan hati, kepolosan hati itu tubuhnya,
sedang kerendahan hati itu jiwanya. Kita Ini manusia saling berhubungan ya, Romo? apa? Saling berhubungan ya ini ya? Saling berhubungan, dan yang satu itu pantas dinikmati, yang lain pantas dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kepolosan hati yang dilihat oleh Kristus itu juga pantas menggembirakan Tuhan. Tetapi kerendahan hati itu rohnya, itu jiwanya. Kalau wajah itu menjadi tua lalu menjadi lebih jelek ya, seperti wajah saya ini. Masih awet muda, Romo. Masih awet muda karena rambutnya baru tukul. Tetapi kerendahan hati itu sangat dikasihi oleh Allah. Mazmur yang berkata demikian. Maka kalau kita bertanya apa sebetulnya kepolosan hati? Kepolosan hati adalah ungkapan lahiriah wajah dari kerendahan hati yang adalah rohnya yang di dalam. Oleh karenanya keduanya pantas kita usahakan, karena kalau dari luar saja tidak nampak pada orang lain kepolosan, apalagi yang di dalam mungkin malah sebaliknya daripada kerendahan hati. Oleh karena itu kedua-duanya sangat berkenan pada Allah. Ya. Mungkin keterangan ya rasional ini bisa kita tangkap lebih baik dalam suatu contoh. Contohnya ada dalam Injil Matius bab 15. Kita bisa cari sendiri nanti ya. Itu mengenai perempuan Kanaan yang percaya. Kisahnya demikian. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya. Di dekat Tirus dan Sidon itu dua kota di luar daerah Israel. Itu disebut daerah Kanaan. Datanglah seorang perempuan Kanaan yang melihat Yesus, lalu berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus tidak menjawab. Dia berjalan terus saja dengan murid-muridnya. Perempuan itu mengikuti dari belakang dan berseru-seru terus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, kasihanilah aku." Para murid merasa begitu terganggu, lalu berkata, "Tuhan, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Tetapi perempuan itu malah mendekati Yesus dan memegang kaki Yesus, bersimpuh, berjongkok di depannya. "Kasihanilah, tolonglah aku, kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lalu Yesus melihat dia dan berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Artinya tidak untuk orang Kanaan yang bukan orang Israel itu. Tetapi perempuan itu, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus akhirnya menjawab,
tidak patut melemparkan roti yang disediakan bagi anak-anak kepada anjing. Anjing kamu. Kira-kira demikian. Tapi perempuan itu orang yang istimewa. Dia menjawab, benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah dari meja tuannya, bukan? Mendengar itu, Yesus melihat perempuan itu dan berkata, hai perempuan, besar nian imanmu, terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan Injil berkata, seketika itu juga anaknya sembuh. Maka saya membayangkan perempuan itu mengikuti Yesus dengan menggendong anaknya yang kerasukan setan itu. Dan ketika Yesus berkata, hai ibu, besar nian imanmu, terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Suatu contoh kepolosan hati. Dia orang Kanaan, bukan orang Israel. Tapi mungkin sering mendengar ada nabi dari Israel. Anak Daud, Raja Daud pernah berkuasa sampai Sidon dan Tirus juga. Maka dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Maka akhirnya Yesus terharu hatinya. Hai ibu, besar nian imanmu, terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Di sini ada suatu contoh. Seorang yang polos hati. Dia bukan orang Israel. Dia sadar dia orang Kanaan. Tetapi hatinya memang penuh kepercayaan kepada Yesus. Dia polos saja. Tuhan, kasihanilah aku. Dia tidak peduli. Aku ini bukan orang Israel. Yesus itu hanya untuk orang Israel. Tapi saya mohon. Dan ternyata Yesus itu hanya menguji perempuan itu. Menguji kepolosan hatinya dan keseriusan permohonannya. Dan akhirnya perempuan itu berbicara dengan akal budi yang sehat, dengan logika yang bagus. Benar Tuhan, namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, bukan? Aku memang anjing, biar saja. Tapi aku boleh makan remah-remah dari meja tuannya. Maka dia seorang yang polos hati dan yang sangat kentara di sini adalah kerendahan hati. Dia dianggap anjing, dia terima saja. Ya. Saya percaya kalau kelak kita mati, kita boleh cari di mana perempuan itu. Saya percaya dia di surga. Orang sehebat itu, polosnya dan kerendahan hatinya, pasti di surga. Saya pernah. Jadi diperlukan kerendahan hati untuk menjadi polos ya Romo ya? Ya, jadi kerendahan hati itu intinya, jantungnya, polos itu ungkapannya atau wajah. Yang keluar dari dalam diri itu adalah kepolosan kita ya Romo, dari kerendahan hatinya kita gitu ya Romo Ale. Tetapi seringkali kita ngomong yang menyakitkan hati orang, bersombong-sombong karena hatinya tidak rendah hati. Hatinya penuh kesombongan. Kesombongan itu dianggap sebagai dosa pokok yang melahirkan banyak dosa yang lain. Demikian pula kerendahan hati adalah kebajikan pokok
yang melahirkan banyak kebajikan yang lain. Maka kita boleh berdoa, Tuhan, berilah aku entah kerendahan hati, entah kepolosan. Syukur kedua-duanya kau berikan kepadaku, dan kita dan aku akan bersyukur kepada Bapa di surga. Ya, Romo. Ya. Ya, Romo Lek, ada yang ingin ditambahkan lagi, Romo? Bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Oh ya, jadi ada suatu refleksi, bukan dari saya, tapi dari seorang teolog yang sangat terkenal dan sangat dihargai. Namanya Hans Kuhn. Kalau tidak salah orang Jerman itu namanya. Dia itu berkata, gereja kita itu sudah terpapar virus kemunafikan. Gereja kita, gereja Katolik ini sudah terpapar virus kemunafikan. Lalu dia menceritakan begini. Sebelum Konsili Vatikan itu gereja sangat menekankan kemurnian. Maka dosa yang paling dianggap berat itu dosa melawan hukum ke-6. Jangan berzina. Tetapi kurang memperhatikan hukum yang ke-8. Jangan bersaksi dusta. Itu sebelum Konsili Vatikan. Jadi sudah zaman kita sebelum tahun 1965. Setelah Konsili Vatikan kedua, perhatian gereja itu berubah. Tidak lagi kepada hukum ke-6, tapi lebih pada hukum ke-8. Jangan bersaksi dosa, jangan berdusta, jangan bohong, jangan munafik. Itu kira-kira kalau diterangkan satu persatu. Maka Hans Kuhn berkata, gereja kita sudah terpapar oleh kebohongan dan kemunafikan kira-kira sejak tahun 313. Cukup lama ini ya, Romo? Apa? Cukup lama ya? Cukup lama, ya. Itu terjadi dalam sejarah. Dalam sejarah gereja, suatu ketika ada pertempuran antara dua orang anak Kaisar Romawi. Bapaknya Kaisar itu sudah meninggal. Dua anaknya laki-laki, hampir seusia. Yang tua namanya Maxentius, anak permaisuri. Sedang yang kedua namanya Konstantinus, anak dari istri yang lain. Kaisar punya banyak istri pasti ya. Lalu dalam pertempuran itu Maxentius yang anak permaisuri punya pasukan sekitar 300.000 dan Konstantinus hanya punya 100.000. Tetapi Konstantinus punya pikiran begini, kalau saya menghadapi musuh di darat, habis aku. Maka dia punya pasukan di laut dengan sampan-sampannya. Tidak dengan kapal-kapal besar, tapi dengan sampan-sampannya. Dan dia berkata kepada Maxentius, kalau berani, mari masuk ke laut. Dan pasukan Maxentius diberi masuk ke laut. Mereka pun masuk ke laut, tapi kurang mempunyai alat-alat. Maka di laut itu
hampir 200.000 terbunuh oleh pasukan Konstantinus. Dan setelah melihat teman-temannya banyak yang mati, mereka pun mundur, termasuk Maxentius. Dan Konstantinus naik ke darat dengan pasukannya, mengejar mereka dan menghancurkan mereka. Maka Konstantinus menang. Konstantinus itu punya seorang ibu yang beragama Katolik, Helena, Santa Helena. Dan Konstantinus juga mengambil agama Katolik. Sejak itu, sejak tahun 313, Gereja Katolik di mana-mana di daerah Kekaisaran Romawi itu mendapat bantuan dari Kekaisaran. Gereja-gereja jadi bagus-bagus, biara-biara jadi kaya raya dan melimpah kekayaannya. Tetapi inilah salah satu rahasianya. Justru dengan kelimpahan kekayaan, kemewahan, maka gereja dan biara-biara itu menjadi makin duniawi dan diantaranya juga makin munafik. Itulah yang oleh Hans Kung disebut gereja kita sudah terpapar virus kemunafikan sejak tahun 313 sampai Konsili Vatikan 1960-an itu. Setelah itu gereja itu beralih kepada perintah ke-8 lebih. Perintah yang lain juga tetap dipegang, tapi perintah ke-8 jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, jangan bohong, jangan munafik. Itu yang paling ditekankan sampai sekarang. Ya, bagaimana caranya kita mewaspadai bahaya kemunafikan tersebut, Romo Alek? Ya, memang bahaya kemunafikan itu agak tersembunyi ya. Langsung bisa kita katakan, dia itu orang berdosa, orang munafik. Tidak. Tetapi ada benih-benih kemunafikan yang pantas kita waspadai. Salah satunya disebut keinginan untuk selalu tampil mengesan baik. Ya, keinginan untuk selalu tampil mengesan baik pada orang lain. Di dalam hati mungkin sebetulnya kurang baik, tetapi penampilannya begitu mengesan baik. Keinginan untuk selalu tampil dan berbicara baik itu suatu benih kemunafikan. Dan itu pantas kita waspadai. Ada satu lagi yang saya sering kali mendengar dalam rekoleksi para Romo, ialah yang disebut sloganisme. Slogan itu semboyan. Hidup kita itu banyak semboyannya. Dalam Serikat Yesus ada semboyan ad maiorem Dei gloriam. Semua demi kemuliaan Tuhan. Kalau saya menulis surat pada waktu masih frater dulu, selalu saya mulai di atasnya AMDG. Lalu baru berita-berita berikutnya. Itu slogan yang sangat bagus. Kalau dihayati itu sangat bagus. Tetapi seringkali kita itu berhenti pada semboyan saja, pada slogan saja. Maka sloganisme itu artinya berhenti pada semboyan saja. Kalau itu terjadi, maka benih kemunafikan itu juga tanpa kita sadari
mengembang subur di dalam hati kita. Oleh karenanya, kami seringkali diajar juga, umat Katolik seringkali diajar melakukan yang disebut penelitian hati nurani. Nah, dalam bahasa Jawa, naliti doso. Sebetulnya meneliti hati nurani. Pertanyaan misalnya. Itu dilakukan biasanya menjelang tidur. Sambil berdoa malam ada pertanyaan, apakah aku hari ini melakukan perbuatan baik dengan tulus? Apa itu? Siapa mendorongnya? Kalau dorongan itu dalam batin, itu dorongan dari malaikat pelindung. Sebaliknya, apakah aku melakukan sesuatu yang tidak baik? Menipu, mencuri, menjelekkan nama baik orang. Apa motifnya? Apa yang tersembunyi dalam hati? Lalu dikatakan, itulah bisikan dari roh jahat. Maka untuk berbuat baik, yang berbisik dalam hati adalah malaikat pelindung. Sedang untuk berbuat jahat, ada setan yang membisikkan dalam hati kita. Malaikat dan setan itu tidak bisa menguasai jiwa kita, tetapi bisa sangat mempengaruhi dengan bisikan-bisikan yang baik atau bisikan-bisikan yang jahat. Ya. Dalam perjamuan malam terakhir dikatakan, setelah selesai perjamuan, setan berbisik kepada hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yudas berdiri dan pergi kepada imam-imam untuk memberitahukan bahwa Yesus akan pergi ke Taman Zaitun itu. Maka sekali lagi, kepolosan hati itu pantas kita mohon. Lebih lagi, rohnya kerendahan hati, dan kalau itu diberikan oleh Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Dan juga pada orang-orang lain di sekitar kita, termasuk anak-anak yang diam-diam mengajar kita orang-orang dewasa ini. Begitu dari pihak saya. Iya, Romo Alek, terima kasih Romo. Banyak sekali yang kita dapat hari ini belajar bahwa kepolosan hati, kerendahan hati, kita dapat belajar dari anak-anak kecil yang sangat sederhana ya Romo. Ya. Ya, terima kasih Romo Alek untuk permenungannya hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Alek. Silakan Romo. Ya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau memberikan kepada kami cuma-cuma kepolosan hati dan kerendahan hati waktu anak-anak. Setelah dewasa, baik kepolosan maupun kerendahan hati seringkali terasa sukar, tapi rahmat-Mu selalu siap membantu kami. Engkau bahkan memberikan kepada kami masing-masing malaikat pelindung. Karena sadar ada setan-setan yang juga selalu siap mendorong kami kepada kejahatan. Maka ya Bapa, terima kasih atas malaikat pelindung, atas bisikan-bisikan baiknya, atas anak-anak di sekitar kami yang tanpa sadar mengajar kami hidup sesuai kehendak-Mu. Dan bantulah kami untuk menyadari kemunafikan-kemunafikan yang bisa semakin kuat berkembang dalam hidup kami.
Bunda Maria, Engkau yang selalu menjadi raja para malaikat dan raja para nabi dan raja para kudus, doakanlah kami umat yang masih berjuang di dunia ini untuk memelihara kepolosan dan kerendahan hati sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga para Bapak, Ibu, sahabat-sahabat ORK yang lain juga semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tami. Ya. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Alek dapat menambah semangat iman bagi kita untuk memiliki kepolosan hati. Akhir kata, kami berdua, Romo Alexander Dirje SY dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.